Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muharram dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar kognitif. Nah, pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kewajiban lainnya, kejiwaan lainnya. Ada pula teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Seperti itu. Menurut para ahli, yaitu menurut Piaget, teori kognitif itu merupakan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Kelebihan yang pertama itu mengutamakan pada pengembangan yang dimiliki setiap individu. Kelebihan yang kedua dari teori kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar materi. Kelebihan yang ketiga, memaksimalkan ingatan peserta didik. Kelebihan yang keempat, mengkreasikan hal baru atau menginovasi yang sudah ada. Dan kelebihan yang terakhir itu mudah untuk diterapkannya. Tadi sudah dibahas tentang kelebihan teori kognitif. Sekarang yaitu kelemahan dari teori kognitif. Kelemahan itu yang pertama, menganggap memiliki daya ingat yang sama. Untuk kelemahan yang kedua, kurang pengawasan. Kelemahan yang ketiga, peserta didik tidak mengerti keseluruhan materi. Yang keempat, kesulitan dalam praktek kegiatan materi. Dan kelemahan yang terakhir, itu kelemahan dari teori kognitif, perlu diperhatikan kemampuan dalam mengembangkan materi. Nah, tujuan teori kognitif itu ada sekitar 6 poin. Poin yang pertama untuk meningkatkan pembelajaran. Tujuan yang kedua untuk meningkatkan kepercayaan diri. Poin yang ketiga untuk meningkatkan pemahaman. Tujuan yang keempat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Yang kelima, membantu mempelajari hal-hal baru dengan lebih cepat. Poin yang keenam dan yang terakhir, mengajar membentuk formasi konsep atau berpikir abstrak. Nah, untuk poin yang terakhir dari teori kognitif, teori pembelajaran kognitif, yaitu penerapannya. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Penerapannya yang pertama disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, pengarahan sesuai dengan usia. Dan yang ketiga, proses belajar mengajar harus bermakna. Yang keempat, harus mengamati perbedaan di setiap siswa. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.